Mungkin dari Nikita Mirzani sudah mengetahui belum sih Bang kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam pasalnya? Sudah, kita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke mana? Ke lapas, ke rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah, maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya, saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal-usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Parama Wisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Mungkin PT Bumi Parama Wisesa. Nggak punya mungkin dari Nikita Mirzani ada emosional juga nggak sih Bang karena saya bingung gitu. Pertanyaannya apa? Mungkin dari Nikita Mirzani-nya ada emosional juga nggak sih Bang karena bandingnya naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Nikita Mirzani menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti gitu. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Bang, ini kan sudah jauh sekali dari ekspektasi, dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut apa seperti itu kan ya Bang, putusannya itu tidak sesuai. Langkah hukumnya jadi Bang sekarang. Nah, saya akan mau tanyakan, apakah kamu mengajukan upaya kasasi atau seperti apa? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya Bang? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu, kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu akhirnya begini nih, akhirnya jadi 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak TPPU masuk, jadi gimana, menyesal nih kita atau Abang kuasa hukumnya? Menyesal nih kita kemarin sempat ajukan banding? Nah, Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya teman-teman media sekalian. Pertama-tama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan sehingga kita undang. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, ya. Tapi yang ada adalah kecewa saja, ya, kecewa, gitu ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat, ya, demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu.
begini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh rekan Pak Usman ya, yang mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan pengadilan negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan pengadilan tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya, ada liris dari Bepom, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan ya. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa saya tidak mengerti apakah para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan di Pengadilan Tinggi ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran ya, itu ya dicatat ya. Apakah pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Apakah mereka ini tidak paham namanya asas legalitas ya? Sudah jelas kok diatur di situ di pasal 1 ayat 1 KUHP itu. Apa mereka tidak pernah baca KUHP itu kira-kira? Tahu nggak artinya asas legalitas apa? Salah satunya bahwa apabila unsur suatu pasal itu tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya, saya pertama masuk ke PN dulu ya. Di dalam unsur pasal itu jelas-jelas di situ sudah tidak ada rahasia yang menjadi alat ya untuk mengancam, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Kalau ada orang hukum mengatakan bahwa di situ masih ada ya, masih ada rahasia yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam, saya pikir itu jongkok otaknya itu, bawa ke rumah sakit jiwa itu diperiksa otaknya itu ya, seperti itu. Bagaimana bisa ada rahasia di situ? Orang sudah direview oleh doktip sebelumnya ya, itu ya. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula kalau dikatakan bahwa itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Bagaimana saudara tahu itu undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kalau saya tidak salah ya ayat 2, bahwa semua warga negara berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kejahatan itu, intinya begitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu ya, saya lupa ayatnya ayat berapa ya, itu juga mewajibkan kita semua ketika ada kejahatan. Lagi ingat loh ya, skincare itu adalah satu kejahatan loh ya. Makanya saya bilang kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan dan harus dibatalkan itu ya, harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena ini kan nanti kasasi ini hukumnya itu dia tidak memeriksa lagi fakta-fakta ya, yang diperiksa itu adalah hukumnya saja, penerapan hukumnya saja ya, ingat itu ya. Nah, selanjutkan ya, itu tadi kalau terkait pasal 27B ayat 2 ya, itu tidak ada lagi unsur, tidak terpenuhi unsurnya itu. Bagaimana mau dikatakan orang bersalah? Terus bagaimana asas legalitas itu, pondasi hukum itu ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah hakim di PN ini dengan PT ini waras otaknya atau tidak? Pernah nggak belajar namanya asas legalitas? Itu dulu ya. Nah, kedua, saya masuk dengan tindak pidana TTPU. Ini kayaknya pengadilan tinggi ini kayaknya memang benar-benar saya harapkan mereka ini belajar dengan baik. Ngerti nggak itu apa itu TTPU itu? Itu TTPU itu seperti disampaikan Pak Usman tadi, bahwa TTPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu di dalam pasal 3 itu Undang-Undang TTPU itu, coba kalian semua lihat, ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu
harus dihukum semua. Ya, itu ya. Itu ada 5. Nah, ini lucunya. Pengadilan tinggi ini hanya mempergunakan satu asas untuk menghukum seseorang. Apa itu? Karena adanya melakukan pembayaran. Ya. Dan ketika saya ingin bilang begini ya. Ini hakim ini benar-benar saya tidak habis pikir saya. Anak kecil saja tahu apa itu menyamarkan dan menyembunyikan itu. Ya. Ngerti nggak mereka itu? Itu adalah unsur pokok di dalam tindak pidana TPPU. Ya. Gimana mau menyembunyikan? Ya kan? Yang mentransfer itu adalah RG. Bukti transfernya itu atas nama Nikita. Rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Di mana logikanya itu menyembunyikan? Gila itu namanya, gila. Ya. Itu ya. Artinya apa? Mereka ini pura-pura tidak paham atau memang goblok gitu. Ya. Saya tidak bingung saya. Ini rusak ini. Saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah mati keadilan di Republik ini. Ya. Itu ya mungkin dari saya ya.